Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian semua yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering kali nonton. Dan dimanapun kalian berada, we are so happy to meet all of you. Biar lebih semangat lagi nih, kita yel-yel yuk. Joy! Yes, 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 I'm awesome! Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Today's gonna be a great day. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's worship Jesus together. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama nyanyikan. Segala perkara dapat ku tempuh. Yes Lord. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tuhan setia.
bagi Yesus kita hari ini. Thank you God. Terima kasih buat setiamu dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami menyiapkan diri kami untuk kami mendengar pesan-Mu yang akan membangun hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Joy semuanya sama-sama katakan. Amin. Oke semuanya, gimana nih kita udah sama-sama muji Tuhan tadi. Nah, sekarang kita mau main games dulu. Oke, ada apa nih di depannya kita? Ya, ada Uno Stako. Lah, yang di rumah yang punya permainan ini boleh juga ya main di rumah sama papa mamanya dan saudara-saudaranya. Oke, di sini sudah tahu ya cara permainannya semua. Gimana cara main stako? Cuman boleh pakai 2 jari ya. 3 teratas ya, nggak boleh diambil. Oke, deg-degan nih ya. Kalau jatuh berarti permainannya selesai. Oke, di rumah udah siap buat main juga? Di sini sudah siap buat main? Siap. Oke, dari Kak Orly dulu nih. Yuk, boleh. Silahkan. Yuk. Agak deg-degan ya. Aku kira aku yang menjatuhkannya. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong buat semua teman-teman yang ada di sini. Oke, gimana? Seru banget kan permainannya kita tadi? Nah, boleh nih yang di rumah dicoba ya. Kalau misalnya nggak punya, mungkin boleh beli atau boleh pinjem. Kalau nggak ya boleh main yang lain juga, nggak apa-apa deh. Oke. Halo semuanya. Nah, mungkin kita udah merasa udah lama sekali ya, karena apa, kita udah masuk di ending dari bulan April. Dan Miss yakin di hari-hari ini kita semua udah pada mulai mungkin masuk sekolah, atau mungkin next week udah masuk sekolah ya, karena udah mulai harus ujian, final test. Dan Missnya juga doakan buat kalian semua ya, supaya ujian kalian, apa yang udah kalian pelajari selama ini, terutama ketika kalian holiday, nggak lupa semua ya. Oke, kita akan masuk aja langsung ke superhero kita hari ini. Kita mau nonton dulu siapa nih superhero kita hari ini. Legend has it that one day a new king will come who will use the power of the trident to put Atlantis back together again. This is the exact spot that Volko gave me my first swimming lesson. I already know how to swim. Not even close. You have to forget all the teaching of the surface world. Go deeper. Uncover your Atlantean instincts. He spent his entire life training. Training to be the best. My parents made me what I am. I am the protector of the deep. In this trident resides the power of Atlantis. In the wrong hands, it would bring destruction. But in the hands of the true heir, it would unite above and below. The time has come for Atlantis to rise again. We must stop him. And how do you propose we do that? By retrieving this. I already got one of those. Not like this one. You know it's coming to the surface whether you like it or not.
Mother always knew you were special. She believed you'd be the one to unite our two worlds. Atlantis has always had a king. Now I need something more. But what could be greater than a king? A hero. Yes, ceritanya tentang Aquaman dan kita masih di Aquaman. Jadi film Aquaman ini menceritakan tentang seseorang anak yang bernama Arthur Curry ya. Arthur Curry ini dia adalah anak dari pasangan manusia dan juga istilahnya manusia laut gitu ya. Nah, singkat cerita Aquaman ini dia dari kecil dididik oleh papanya seperti manusia biasa, dia masuk sekolah biasa dan dia pun mungkin nggak sadar kalau ibunya itu adalah seorang manusia laut gitu ya. Nah tapi suatu ketika dia menghadapi sebuah permasalahan, akhirnya dia mulai menyadari ya, dari dia kecil dia mulai menyadari bahwa dia bisa ngomong nih, ngobrol sama manusia, hewan-hewan di laut gitu ya. Dan sampai akhirnya dia dewasa dan dia jadi tahu bahwa dia adalah keturunan dari manusia laut gitu ya. Nah makanya namanya Aquaman gitu ya, karena dia bisa berada di darat dan juga bisa berada di laut. Nah, lalu dia singkat cerita dia ditemui oleh seseorang dari dunia laut ini, menemui dia karena dunia manusia sedang dalam bahaya ya, in dangers, karena sedang dikejar atau sedang si raja laut yang saudara tirinya, nggak lain dari saudaranya ini si Arthur Curry ya, jadi dia manusia laut beneran, mungkin anaknya mamanya yang lainnya gitu ya. Nah, dia ini orang yang jahat gitu ya. Nah, dia ingin dia ingin mengalahkan dunia manusia karena dia marah ya. Karena apa? Banyak manusia-manusia itu yang merusak laut gitu ya, buang sampah sembarangan lah, mungkin buang limbah ke laut lah. Jadi kehidupan di laut ini terganggu karena ulah atau hal-hal buruk yang dilakukan oleh manusia. Nah singkat cerita pokoknya akhirnya dari peperangan dan Aquaman ini, Arthur Curry ini dia harus menolong manusia-manusia di bumi ini untuk tidak dihancurkan oleh orang-orang dari dunia laut. Nah, kita nggak akan bahas cerita itu ya. Tapi kenapa sih ke Aquaman gitu? Karena berhubungan dengan air. Karena cerita kita di minggu ini juga masih sama ya. Kalau minggu lalu adalah Naaman yang dia mencelupkan dirinya sampai 7 kali. Tapi hari ini kita akan dengar cerita tentang seseorang yang dia menolong banyak manusia ya. Di zaman itu, zamannya Tuhan Yesus. Dia menolong banyak manusia untuk mendapatkan atau mendapatkan atau memulai new life atau hidup baru. Gimana caranya? Dengan menggunakan air ya. Tadi kita akan dengar ceritanya gimana caranya orang ini menolong banyak manusia ya, sebagai tanda bahwa mereka itu memulai kehidupan baru atau new life. Kayak kita dengerin aja langsung ceritanya ya. Jadi di saat Tuhan Yesus di dunia ini, ada seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis ya. Kalau kita tahu ceritanya, Yohanes Pembaptis ini adalah sepupu atau saudaranya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi Maria ya, mamanya Tuhan Yesus, dan juga Elizabeth, mereka itu bersaudara gitu ya. Nah, otomatis anaknya ini juga bersaudara gitu kan ya. Nah, jadi Yohanes Pembaptis ini anaknya Elizabeth, sedangkan Tuhan Yesus ini kan anaknya Maria. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah seseorang yang istilahnya digadang-gadang atau di-plan ya, direncanakan sejak dulu sebagai orang yang membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau kita baca di kitab Yesaya itu ada sebuah kata-kata yang mengatakan ini, akan ada suara di padang gurun ya, suara di padang gurun yang mengatakan siapkanlah jalan untuk Tuhan, ratakanlah jalan bagi Dia. Jadi pada waktu itu Yohanes Pembaptis itu dia sering ngomong sama orang-orang sekitarnya ya, bertobatlah ya, karena Tuhan sudah mau datang. Mungkin ya sampai sekarang pun Tuhan belum mau datang, tapi istilahnya apa, kita nggak tahu kapan kan Tuhan mau datang. Makanya dia mengajak orang-orang di sekitarnya untuk bertobatlah gitu ya, karena Tuhan Yesus sudah mau datang ya. Kalau zaman dulu mungkin penginjilannya kayak gitu, tapi kalau kita sekarang beda lagi gitu ya. Makanya kita ngadain yang KKR anak lah, kita ngadain yang mungkin praise and worship, atau mungkin kita ngadain pokoknya hal-hal yang kita adain di gereja itu adalah tujuannya untuk itu ya, menginjil. Istilahnya kita mau kasih kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, pada waktu itu adalah yang dilakukan oleh Yohanes. Bertobatlah ya, karena Tuhan Yesus sudah mau karena Tuhan sudah mau datang. Nah, banyak orang di sana ya, di sekitar Yerusalem itu banyak orang yang datang ya, bukan dari Yerusalem, pokoknya dari seluruh Yudea dan di sekitar Sungai Yordan ya. Jadi pada waktu itu, kalau minggu lalu juga lucunya gini ya, minggu lalu Naaman disuruh
mencelupkan diri di Sungai Yordan. Nah, hari ini Yohanes Pembaptis itu membaptis di Sungai Yordan ya. Dan pada waktu itu orang-orang di sekitar sana banyak sekali yang datang ya, mereka minta dibaptis. Mereka minta dibaptis oleh Yohanes karena apa? Karena mereka mau bertobat dari kehidupan mereka yang lama dan mereka mau mendapatkan hidup yang baru, new life. Dan baptisan itu adalah tanda bagi kita untuk mendapatkan kehidupan kita yang baru. Nah, banyak juga selain orang-orang itu, orang-orang Farisi dan juga Saduki yang juga menemui Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis dengan keras mengatakan kepada mereka ya, bahwa mereka ini orang jahat, orang yang nggak bertobat, orang yang istilahnya tahu firman, tapi mereka itu nggak benar-benar sungguh-sungguh. Mereka cuma belajar ya, mereka cuma mempelajari firman, mereka mempelajari banyak kitab-kitab Taurat, tapi mereka nggak ngerti apa itu dan siapa itu Mesias, siapa itu Tuhan Yesus. Mereka nggak tahu, dan bahkan kalau nanti kita tahu di ending cerita kehidupan Tuhan Yesus, orang-orang ini adalah orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi Yohanes itu menegur mereka dengan keras dan mengatakan kepada mereka, kamu harus bertobat gitu ya. Tapi sebagian dari mereka merasa aku orang suci, aku orang hebat, jadi mereka nggak merasa mau untuk melakukan baptisan itu. Nah, singkat cerita pada waktu itu Tuhan Yesus juga datang ke sana ya. Jadi Tuhan Yesus ada di dunia sebelum dia memulai pelayanannya, dia menuju ke Sungai Yordan ya. Karena apa? Dia harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Waktu dia datang ke sana, Yohanes Pembaptis bilang, wah inilah orang yang ditunggu-tunggu ya. Ini adalah orang yang istilahnya yang akan menyucikan kita semua. Kalau aku membaptis kalian dengan air, tapi orang ini ya Tuhan Yesus itu akan membaptis kamu, menyucikan kamu dengan roh dan juga dengan api katanya. Pokoknya Yohanes Pembaptis itu dia sangat tahu ya kalau Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, ayo aku perlu dibaptis. Tapi Tuhan Yesus bilang, aduh jangan Tuhan, gak cocok. Yang harusnya dibaptis itu adalah aku dibaptis oleh kamu, bukan kamu tak baptis sama aku gitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, ini harus dilakukan ya, karena ini yang harus sudah istilahnya direncanakan sejak zaman dulu ya. Dan Tuhan Yesus bilang gini, biar saja untuk saat ini, sebab dengan demikian kita melakukan semua yang dikehendaki Allah. Jadi istilahnya waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu adalah hal yang sudah direncanakan oleh Bapa di surga. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis dan dia keluar dari air, lalu tiba-tiba muncullah dia burung merpati ya, Roh Kudus yang berupa burung merpati, lalu dia istilahnya seperti kayak hinggap di atasnya Tuhan Yesus dan dia ngomong gini, inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku. Jadi yang ngomong siapa? Bapa di surga ya. Pada waktu Tuhan Yesus keluar dari air, Roh Allah itu atau Roh Kudus turun berupa burung merpati dan keluarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku. Jadi ceritanya hari ini itu tentang baptisan. Mungkin kita sebelum masuk situ ya, kita buat kita semua yang perlu kita ketahui apa sih, kenapa kok ceritanya tentang Naaman dibaptis. Karena ini ya, cerita hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhan Yesus itu mengampuni dan juga melupakan dosa kita. Jesus forgive and forget our sins ya. Jadi ini adalah hal yang perlu kita ingat untuk hari ini. Tuhan Yesus itu bukan cuma memaafkan, tapi dia melupakan, dia membuang semua dosa-dosa kita ya. Waktu kita masuk ke dalam air, seperti dosa kita itu kayak dibuang sama Tuhan Yesus ya, dilupakan, dibuang habis. Nah, mungkin banyak di antara kita bertanya-tanya ya, apa sih Miss baptisan itu? What is baptism? Ini mungkin buat yang agak lebih besar ya, pembahasan kita ini agak lebih deep gitu ya. Jadi kita perlu dengarkan baik-baik, what is baptism gitu ya. Apakah itu baptisan? Baptisan itu bukan cuman istilahnya kayak ritual agama ya. Kalau kita jadi Kristen, kita sering ke gereja atau kita rajin ke sekolah minggu, kita harus dibaptis. Bukan. Nah, tapi baptisan itu juga bukan pilihan. Aku mau, aku nggak mau. I can do it, I don't want to do it. Bukan. Tapi ini adalah sebuah istilahnya kayak ketentuan ya, peraturan yang Tuhan Yesus buat. Kita harus dibaptis. Nah, kita harus dibaptis, tapi bukan karena ritual agama, tapi karena kita tahu ya, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kapan kita dibaptis? Apakah harus umur-umur tertentu? Enggak. Tapi pada saat kita ngerti ya, Tuhan Yesus itu mati dan bangkit buat kita, dan kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu saatnya kita perlu dibaptis. Dan kalau dalam Kisah Para Rasul 19:4 mengatakan gini, lalu Paulus berkata, Yohanes membaptis orang untuk menyatakan bahwa orang-orang itu sudah bertobat dari dosa-dosa mereka, tetapi sementara itu juga Yohanes memberitahukan kepada orang-orang Israel bahwa mereka harus percaya kepada orang yang akan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus.
Jadi inti dari baptisannya ini apa sih? Itu seperti public declaration. Jadi kalau kita melakukan baptisan, itu seperti kita itu kasih tahu sama semua orang gitu ya. Ini loh, I believe in Jesus ya. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Kita kasih tahu sama semua orang, dan kita juga berharap orang-orang di sekitar kita yang belum percaya sama Tuhan juga sama ya. Mereka juga mau percaya kepada Tuhan dan melakukan hal yang sama seperti yang sudah kita lakukan. Itu adalah inti dari baptisan. Nah, kalau tadi kita udah dengar ya, apa itu baptisan ya kan? Baptisan itu adalah sebuah tanda ya, bukan pilihan, tapi sebuah tanda, istilah public declaration kita kepada semua orang, kasih tahu semua orang I believe in Jesus. Nah, when-nya kita juga udah tahu ya kan? When itu ketika kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dia mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, itu adalah momen yang tepat buat kita untuk melakukan baptisan. Nah, sekarang ini why ya? Why-nya gitu ya. Kenapa kalau kita harus dibaptis? Kenapa sih? Apa yang terjadi waktu kita dibaptis? Yang pertama ini mungkin agak lebih buat anak-anak yang udah gede ya, karena ini sedikit pembahasan sedikit lebih dalam lagi daripada yang tadi. Oke, yang pertama kan nih, kita bersatu dengan kematian Kristus. Waduh, bingung apa itu, Miss? Artinya ini, ketika kita dibaptis ya, kita itu seperti merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan ya. Kita itu kayak sama-sama mati ya. Istilahnya manusia kita yang lama itu seperti mati ya, mati bersama-sama dengan kematian Tuhan Yesus ya. Jadi waktu kita dibaptis, manusia kita yang lama itu seperti kita mati dengan Tuhan Yesus. Dan tujuannya adalah kenapa? Kristus itu mati untuk menebus dosa kita, ya kan? Itu tujuannya. Waktu dia mati di kayu salib, dia juga seolah-olah itu membunuh manusia kita yang lama yang berdosa. Seolah-olah manusia kita yang lama itu ikut mati pada saat Tuhan Yesus disalib. Nah, tujuannya ini ya, untuk membuang manusia berdosa kita atau manusia lama kita. Itu yang pertama. Ya, istilahnya kita bersatu dengan kematian Kristus. Nah, yang kedua, kita bersatu dalam penguburan Kristus ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus sudah mati, lalu dia dikubur ya di dalam kubur batu itu. Nah, pada saat itu gitu juga dengan kita semua ya, istilahnya kalau kita lihat ada orang yang meninggal, semua orang pasti akhirnya entah dikubur atau mungkin kalau sekarang banyak juga momennya dikremasi. Nah, tujuannya apa? Karena kalau tubuh kita nggak dikubur, itu akan mengeluarkan bau atau kotoran atau mungkin kayak kuman-kuman, banyak bakteri-bakteri dan istilahnya ngengat-ngengat yang akan mengeluarkan bau-bauan yang tidak sedap, dan istilahnya tubuhnya itu udah nggak bagus lagi gitu ya. Makanya kenapa kau perlu dikubur. Nah, tujuannya ini, penguburan dengan Kristus tujuannya nih untuk meninggalkan manusia kita yang lama ya. Jadi istilahnya manusia kita yang lama yang tadi udah mati itu dikubur bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu dikubur ya kan. Nah, yang ketiga, kita bersatu dalam kebangkitan Kristus. Kayak kita tahu ya, kalau kita udah belajar kemarin bahwa Tuhan Yesus itu nggak cuma mati, tapi dia juga selain mati terus dikubur, dia juga bangkit di hari yang ketiga. Nah, pada waktu dia bangkit ya, kita dibaptis, kita kan gini ya, kalau mau kita dibaptis, kita itu seperti bangkit dan kita tuh mendapatkan hidup yang baru. Jadi manusia kita yang lama udah mati, dikubur, waktu kita bangkit kita udah nggak hidup lagi dengan yang lama ini, tapi kita ada dengan manusia yang baru. Jadi tujuannya adalah kita apa? Kita menjadi manusia yang baru. Jadi itu kenapanya kita dibaptis ya. Jadi dibaptis itu seperti ini ya. Nanti mungkin istilahnya kalau kita bingung gitu ya, gimana sih caranya, prosesnya gini, kita dicelupin dalam air pure gitu ya, kita masuk dalam air dan kita bersatu dengan kematian Kristus. Dan kan maksudnya kan nggak langsung bluk-bluk gitu, tapi kan paling nggak ada waktu momen dicelupkan ini, dan ke dalam momen dicelupkan ini seolah-olah kita tuh dikubur ya bersama dengan Kristus. Dan waktu kita bangkit, kita bangun dari air, kita keluar dari air, kita tuh seolah-olah bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin udah ngerti ya, kalian yang udah agak lebih besar, mungkin yang terlalu anak-anak mungkin bingung, udah nggak apa-apa, didengerin aja. Mungkin nanti next when you guys little bit grow ya, kalian udah agak sedikit lebih besar, kalian udah lebih ngerti, kan bisa tahu ya, ketika kalian udah paham bahwa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit untuk menebus semua dosa-dosa kita, dan we believe in that, dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, that's the right moment. Right moment untuk apa kita dibaptis. Kalau kalian udah tahu itu dan kalian mau dibaptis, kalian bisa ngomongnya mungkin sama parents, sama teacher kalian atau pembina rohani kalian dimanapun kalian berada. Kalian bisa kasih tahu mereka, aku percaya nih dan aku mau dibaptis. Karena itu adalah sebagai tanda kita meninggalkan manusia kita yang lama dan kita hidup dengan manusia kita yang baru. Bukan berarti kalau udah dibaptis kita nggak bisa dosa lagi. Tetap ya, manusia tetap pasti kita masih akan melakukan kesalahan. Tapi when we do it, ya, tanda itu setelah kita kasih orang lain semua tahu, tapi kita juga diingetin, wih kita ini udah dibaptis, jadi kita harus berusaha istilahnya semaksimal mungkin dengan banyak doa tentunya untuk tidak melakukan banyak lagi kesalahan yang sering kita lakukan dulu gitu ya. Nah,
Dan satu hal lagi ini mungkin udah panjang lebar supaya nggak lupa. Kita ulangi lagi sama-sama apa yang kita pelajari hari ini. Ini yang perlu terus kita ingat ya, dari kita kecil sampai kita dewasa. Kita perlu ngomong sama semua orang sekitar kita, our parents, teacher, friends, everybody yang kita lihat. Jesus forgive and forgets our sin. Oke teman-teman, jadi sumber kebenaran kita hari ini adalah Jesus forgive and forgets our sins. Ayat penuntun kita hari ini terambil dari Matius 3 ayat 1 sampai 17, or in English Matthew 3 verse 1 until 17. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma 6 ayat 4. Dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan turut mati bersama-sama Dia, supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, begitupun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru. Or in English, Romans 6 verse 4. For we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Oke teman-teman, gimana nih kita udah sama-sama dengan firman Tuhan nih tadi. Nah sekarang kita mau doa sama-sama ya. Yang di rumah sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu lagi Tuhan hari ini. Terima kasih Engkau telah mati di atas kayu salib untuk kami semua. Terima kasih bahwa Engkau sudah menjadi Allah yang mau menolong kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan setiap harinya. Dan menjadi anak yang taat akan orang tua kami, juga guru-guru kami. Memberkati kesehatan kami, sekolah kami, juga dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua Joy Kids yang percaya katakan amin. Oke teman-teman, mumpung kalian semua masih di depan gadget kalian masing-masing, kenapa kalian nggak klik subscribe? Kalian juga bisa like video ini dan give positive comment di bawah, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak teman-teman yang terberkati. Oke, itu aja, see you next week. Joy, bye.